Kami dari kelompok 4 akan membahas PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Kami mengambil contoh perusahaan PT Astra International Tbk, di mana entitas menerapkan PSAK 15 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dapat dilihat pada CALK nomor 2A yang ditampilkan berikut ini. Nah, PSAK 15 ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan mengatur persyaratan penerapan metode ekuitas dan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Ruang lingkup PSAK 15 ini adalah seluruh entitas yang merupakan investor dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap investi. Untuk mengetahui apakah PT Astra ini sudah sesuai dengan ruang lingkup, maka kita harus tahu dulu apa itu pengaruh signifikan. Ada dua indikasi dari pengaruh signifikan. Yang pertama, indikasi kuantitatif, di mana jika entitas memiliki 20% atau lebih hak suara investi, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka entitas dikatakan memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Nah, sebaliknya, jika hak suara yang dimiliki kurang dari 20%, maka entitas tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas. Mari kita lihat pada CALK nomor 1 di berikut ini, terlihat bahwa persentase kepemilikan entitas semuanya di atas 20%. Artinya memenuhi indikasi kuantitatif bahwa entitas memiliki pengaruh signifikan pada investi. Nah, berikut ini adalah indikasi kualitatif. Apakah entitas memiliki pengaruh signifikan atau tidak? Yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau organ setara di investi. Kemudian partisipasi proses pembuatan kebijakan termasuk dividen dan distribusi lain, transaksi material investor dengan investi, pertukaran personel manajerial, dan penyedia informasi teknis pokok. Nah, bisa dilihat dari indikasi kualitatifnya, ada keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau organ setara di investi yang terlihat pada profil direksi Annual Report 2018. Berikut ini salah satu contohnya, di mana Bapak Priyono Sugiarto selaku Presiden Direktur Astra International juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT United Tractors dan Astra Honda Motor yang merupakan investi. Dengan demikian, entitas memiliki pengaruh signifikan pada investi sesuai dengan ruang lingkup PSAK 15. Kapan entitas kehilangan pengaruh signifikan? Yaitu ketika kehilangan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi. Nah, pada tahun 2018 tidak ditemukan adanya kejadian yang menyebabkan entitas Astra International itu kehilangan pengaruh signifikan pada investi. Kemudian keberadaan dan dampak hak suara potensial seperti warrant, opsi beli saham, dan yang lainnya yang dapat dikonversi dipertimbangkan dalam menilai apakah entitas memiliki pengaruh signifikan atau tidak. Nah, seperti yang ditampilkan ini, entitas menyatakan pada CALK nomor 2B terkait prinsip-prinsip konsolidasian bahwa entitas mempertimbangkan hak suara potensial. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 72 paragraf 7 dan 8. Nah, kemudian terlihat pada CALK nomor 3A tentang kombinasi bisnis bahwa Astra memiliki instrumen utang atau ekuitas yang dapat dikonversi menjadi saham, di mana entitas anak membeli mezzanine loan dari PT Baskara Utama Sedaya atau BUS yang dapat dikonversi menjadi saham di BUS. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 72 paragraf 7. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai metode ekuitas. Yang pertama, adanya pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian investor atas laba rugi investi setelah tanggal perolehan. Dan yang kedua, pengakuan penghasilan yang didasarkan pada distribusi yang tidak diterima tidak bisa menjadi ukuran yang cukup dari penghasilan yang diperoleh investor karena memiliki hubungan yang rendah dengan kinerja entitas asosiasi atau ventura bersama. Dan di sini yang ketiga adalah kepentingan dari entitas dalam asosiasi atau ventura bersama ditentukan berdasarkan bagian kepemilikan yang ada saat ini sebagai hasil dari transaksi memberi akses kepada timbal hasil yang berhubungan dengan kepemilikan. Dan yang terakhir, instrumen yang mengandung hak suara potensial dalam entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat sesuai dengan PSAK 55.
yang saat ini sudah digantikan dengan berlakunya PSHK 71. Lalu yang kedua ada penerapan metode ekuitas. Di sini entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas investi mencatat investasinya pada entitas. Nah, selanjutnya ada klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Di sini entitas menerapkan PSHK 58 untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan sisa dari bagian investasinya diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Dicatat menggunakan metode ekuitas sampai pelepasan yang dimiliki untuk terjual itu terjadi. Lalu apabila terjadi sisa, maka bagian tersebut harus dicatat sesuai dengan PSHK 55 yang sudah digantikan dengan berlakunya PSHK 71. Nah, berikutnya akan dijelaskan mengenai keterkaitannya dengan antara laporan keuangan dengan PSHK 15. Di sini dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi yang signifikan di CALK PT Astra International bagian 2B di sini disebutkan bahwa Ventura bersama dan entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas di mana hal tersebut sesuai dengan PSHK 15 paragraf 16. Nah, masih pada pembahasan mengenai laporan keuangan pada PT Astra International. Di sini DCALK juga dijelaskan mengenai kebijakan akuntansi yang signifikan pada bagian 2I. Dikatakan bahwa investasi yang tersedia untuk dijual dan dicatat sebesar nilai wajarnya sesuai dengan paragraf 20 PSHK 15 mengenai klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Selanjutnya, penghentian metode ekuitas. Ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, investasi tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Jika investasi menjadi entitas anak, maka entitas mencatat investasinya sesuai PSHK nomor 22. Lalu, jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. Entitas mengakuinya dalam laba rugi, selisih antara nilai wajar sisa kepentingan dan hasil dari pelepasan sebagian kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama, dan jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan. Lalu, ketika entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas, entitas mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan comprehensive line. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui, maka entitas mereklasifikasi keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laba rugi. Jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi, maka entitas tetap melanjutkan penerapan metode ekuitas dan tidak mengukur kembali kepentingan yang tersisa. Selanjutnya, prosedur metode ekuitas. Yang pertama, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi internal antar entitas itu harus dieliminasi. Lalu di sini ada yang namanya transaksi hilir dan hulu. Transaksi hilir adalah penjualan aset dari entitas asosiasi kepada investor. Sedangkan transaksi hulu adalah penjualan aset dari investor kepada entitas asosiasi. Selanjutnya,
contoh penerapan pada annual report konsolidasi PT Astra International Tbk yang sudah kita pilih, khususnya pada laporan laba ruginya. Di sini PT Astra menampilkan pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang pertama, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing sebesar 686 miliar yang dihasilkan dari kegiatan usaha luar negeri. Astra menampilkannya karena Astra mengetingin penggunaan metode ekuitas. Sesuai yang dijelaskan di PSAK, ketika entitas ingin menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka keuntungan maupun kerugian itu harus direklasifikasi ke dalam laba rugi. Nah, sekarang kita berbicara tentang transaksi hilir dan transaksi hulu. Nah, transaksi hilir itu adalah transaksi penjualan aset entitas asosiasi kepada investor. Sedangkan transaksi hulu adalah transaksi penjualan aset dari investor ke entitas asosiasi. Ketika transaksi hulu memberikan bukti penurunan NRV dari aset jual maupun kerugian penurunan NRV, maka harus diakui secara penuh oleh investor. Sedangkan ketika transaksi hilir memberikan bukti penurunan NRV, maka kerugian akan diakui sebagian saja oleh seorang investor. Nah, sekarang kita membahas tentang kontribusi aset non-moneter. Jika kontribusi aset non-moneter tidak memiliki substansi komersial, maka keuntungan atau kerugian tidak dapat direalisasikan dan diakui. Nah, keuntungan dan kerugian tersebut akan dieliminasi dari investasi tercatat dengan menggunakan metode ekuitas dan tidak dapat masuk ke dalam konsolidasian entitas dalam laporan keuangan posisi keuangan. Nah, jika entitas menerima aset moneter maupun non-moneter, maka entitas harus mengakui secara penuh laba rugi dari aset tersebut. Selisih biaya investasi dicatat masuk ke dalam 1. Goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama. Kedua, penghasilan dalam penentuan entitas atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi yang diperolehnya. Laporan keuangan suatu perusahaan sekarang sudah menerapkan metode ekuitas. Jika pada akhir periode pelaporan ada perbedaan nilai antara entitas dan entitas asosiasi, maka kedua pihak harus menyajikan laporan keuangan dengan tanggal yang sama dengan laporan keuangan entitas. Maka penyesuaian dilakukan terhadap dampak dari transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan entitas dengan tanggal laporan keuangan entitas asosiasi. Nah, laporan keuangan entitas itu disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa serupa. Jika adanya perbedaan kebijakan yang digunakan antara entitas dan entitas asosiasi, maka perlu dilakukan penyamaan kebijakan. Jika entitas bukan investasi memiliki kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas investasi, maka ketika menerapkan metode ekuitas, entitas tersebut dapat memilih untuk mempertahankan pengukuran nilai wajar yang ditetapkan. Nah, pemilihan tersebut dilakukan secara terpisah untuk masing-masing entitas di mana ada 3 syarat. Pertama, entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan entitas investasi pertama kali diakui. Kedua, entitas asosiasi atau ventura bersama menjadi entitas investasi. Ketiga, entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan entitas investasi pertama kali menjadi entitas induk. Jika entitas asosiasi atau ventura bersama menerbitkan saham preferen kumulatif, maka saham tersebut dimiliki oleh pihak lain selain investor dan diklasifikasikan sebagai ekuitas. Nah, investor menghitung bagiannya atas laba entitas asosiasi
setelah penyesuaian dividen saham preferen kumulatif telah atau belum diumumkan. Nah, berikut ini adalah penerapan Astra International Tbk berdasarkan PSAK 15. Nah, pada laporan posisi keuangannya, ini tidak menunjukkan adanya keuntungan atau kerugian yang direalisasikan, yang menunjukkan bahwa Astra International Tbk ini tidak memiliki substansi komersial untuk kontribusi aset non-moneternya. Sesuai dengan PSAK 15 paragraf 31, entitas asosiasi atau ventura bersama mengakui laba dan ruginya secara utuh. Seperti pada PSAK 15 paragraf 32, biaya perolehan investasi dicatat dengan goodwill. Serta pada PSAK 15 paragraf 33, laporan keuangan terkait entitas asosiasi atau ventura bersama yang tersedia digunakan oleh entitas dalam menerapkan metode ekuitas. Nah, saya akan menjelaskan 4 hal, yaitu pertama, investi merugi, yang kedua, rugi penurunan nilai, yang ketiga, tanggal penerapan, dan keempat adalah penarikan. Investi merugi. Jika bagian investor atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi dari nilai tercatat investasi, maka investasi dilaporkan nihil. Yang kedua, kerugian dicadangkan dan kewajiban diakui apabila investor memiliki kewajiban konstruktif untuk melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya. Dan yang ketiga, jika entitas asosiasi laba, maka investor akan mengakui penghasilan setelah laba yang menyamai dengan kerugian bersih yang belum diakui sebelumnya. Yang kedua, kita bahas rugi penurunan nilai. Ada dua, yaitu yang pertama, indikasi penurunan nilai menggunakan ketentuan instrumen PSAK 5, dan yang kedua, penurunan nilai investasi termasuk goodwill yang berdasarkan PSAK 48 sebagai aset tunggal yang estimasinya menggunakan dua, yaitu pertama, rugi penurunan, yang kedua adalah nilai dipulihkan. Kita bahas yang ketiga, yaitu tanggal penerapan. Ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama, penerapan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. PSAK 4 paragraf 25 penerapannya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016 secara retrospektif. Yang ketiga adalah PSAK 15 paragraf 17, 27, dan 26. Penerapan tahun bukunya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016. PSAK 15 untuk tahun 2017, paragraf 18 dan 36A, penerapannya retrospektif yang dimulai pada atau 1 Januari 2018. Kita akan membahas yang keempat, yaitu penarikan. Nah, pernyataan ini menggantikan PSAK 15 pada tahun 2009. Untuk contoh laporan keuangannya, kita ambil PT Astra International Tbk, tapi tidak terdapat kejadian yang disebutkan pada PSAK 15, paragraf 38 sampai 47. Sekian dan terima kasih.